bagaimana tim pada masa kali ini harus benar-benar full di rumah, dan apakah efektif pembelajaran di rumah? Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bang Guntur selaku Ketua IPNU Jakarta Timur. Kira bagaimana tim pada masa kali ini harus benar-benar full di rumah, dan apakah efektif pembelajaran di rumah untuk anak-anak gitu, dan bagaimana saran dari Bang Guntur misalkan untuk kedepannya, apakah kebijakan pelonggaran PSBB ini bisa untuk masuk ke sekolah lagi atau enggak? Itu Bang Guntur, silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah fi jama'atin ulama ma ba'd. Baik, sebelumnya yang saya hormati Kiai Ahmad Fatona, Ketua PCNU, Ustazah Maryam, Ketua Abdul Majid, dan Bang Adam ini sebagai inisiatornya. Alhamdulillah pertemuan dan silaturahmi pada malam hari ini bisa dilaksanakan, dan saya bahagia sebenarnya karena PMI struktural atau topik yang diamanahkan kebijakan di dalam pendidikan pelajar di tengah pandemi. Sebelumnya kita sudah mengenal, dan beberapa sekolah itu sudah menerapkan. Contoh seperti beberapa siswa ada yang menggunakan konsep seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan konsep e-learning seperti beberapa kampus yang kita ketahui, universitas terbuka, dan beberapa kampus lain, dan kursus-kursus online lain. Namun ketika muncul pandemi corona ini dengan ketentuan physical distancing, maka pembelajaran atau pendidikan formal dari bangku sekolah dilakukan di rumah secara online, dan itu dipaksa di dalam skala nasional. Artinya seluruh jenjang dari mulai SD sampai tingkat perguruan tinggi itu melakukan sistem pembelajaran online atau dalam jaringan. Tentu ini tidak mudah ya, karena ini akan berdampak pada model pembelajaran yang berubah drastis. Tentu saja kalau tidak disiapkan secara matang, maka akan memiliki konsekuensi pada hasil yang akan dicapai. Kira-kira begitu. Dengan kata lain, pemerataan kualitas akan sulit disamaratakan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tidak seluruh sekolah di Indonesia memiliki fasilitas dan akses internet yang sama. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang ada di perkotaan mudah memiliki akses internet, kepemilikan gawai, gadget, laptop, dan lain sebagainya. Namun di beberapa sekolah lain, bisa kita lihat di sekolah-sekolah di tingkat kecamatan, yang siswanya tidak berada pada kecamatan tersebut. Siswanya tinggal di daerah pedalaman, pelosok-pelosok. Maka sering kita dengar kabar siswa-siswa itu harus naik ke gunung dulu untuk mendapatkan sinyal gitu. Ini menjadi kesulitan yang belum bisa teratasi gitu.
karena setiap sekolah dan perbedaan dari kota dan desa itu memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam ketersediaan fasilitas pendidikan dalam jaringan. Nah, ini yang kemudian membuat masalah-masalah baru, apalagi di awal pandemi corona ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung menerapkan pembatalan ujian nasional. Ini mungkin ada orang yang berspekulasi ini sigap atau gagap, karena tentu ada yang mengatakan tanpa ujian nasional sukar untuk menilai keberhasilan siswa di dalam penguasaan pembelajarannya. Gitu. Nah, di dalam pembelajaran online ini juga banyak terkait masalah-masalah yang nanti akan bersinggungan dengan aspek-aspek lain. Kalau boleh kita urai dari kebijakan Kemendikbud, kan setidaknya ada 5 poin. Pertama, mengenai ujian sekolah. Kemudian yang kedua, kenaikan kelas. Ketiga, penerimaan peserta didik baru. Kemudian keempat, dana bantuan yang kita kenal dengan BOS. Dan yang kelima, belajar dari rumah. Yang menjadi poin pentingnya adalah ketika orang tua dihadapkan pada situasi yang dilematis, ketika misalkan ada beberapa orang tua, ini saya juga sebagai kebetulan guru juga gitu, jadi ada beberapa orang tua yang terkena PHK atau dirumahkan, sehingga dihadapkan pada pilihan yang dilematis antara memberi makan keluarga atau membiayai fasilitas atau memberikan kesempatan pendidikan yang layak kepada anaknya selama masa pandemi. Nah, ini kan juga nanti bersinggungan dengan aspek sosial ekonomi seseorang gitu. Dan ini jika tidak bisa diatasi secara maksimal, maka bisa berpotensi untuk bisa melahirkan anak putus sekolah gitu. Yang kemudian berdampak pada pengangguran dan menurunnya produktivitas nasional. Tapi baiknya dari hikmah dari pandemi ini menjadi momentum yang tepat di dalam percepatan digitalisasi pendidikan. Karena kita lihat ternyata belum semua di semua sekolah-sekolah di Indonesia belum semua memiliki fasilitas yang layak, akses internet yang bisa dirasakan oleh semua, dan belum semua sekolah-sekolah memiliki fasilitas yang memadai dalam menuntaskan target kurikulum. Kemudian kalau kita lihat lagi kebijakan perubahan di Kemendikbud, itu kalau tidak salah edaran nomor 4 tahun 2020. Jadi guru tidak dibebankan untuk menuntaskan capaian kurikulum. Jadi guru hanya menekankan pada penguatan nilai karakter siswa, artinya hanya membekali siswa dengan keterampilan hidup, kesehatan, dan empati. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari menakar kebijakan Kemendikbud di dalam masa pandemi. Jadi bisa dielaborasi oleh rekan-rekan yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bang Guntur untuk pengantarnya. Kebijakan pelonggaran PSBB ini bisa untuk masuk sekolah lagi atau enggak? Itu Bang Guntur. Silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati